Tragedi macet perang panjang, makan siang tolak jo bakwan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari lebaran pertama, kita baru pulang sholat id di Masjid Al-Hikmah. Pulang dari sholat id di Masjid Al-Hikmah, kita mampir dulu ke rumah Mami untuk berlebaran di hari pertama ini. Kita rumah Mami. Setelah kita berlebaran di rumah Mami, sekarang kita di rumah sendiri dan kita abadikan dengan berfoto bersama. Sayang dalam foto ini tidak ada Bang Adam karena Bang Adam masih bekerja di Australia. Sekarang Mama Au berlebaran di rumah Teh Manis, yaitu Teh Manis ini adalah saudara dari ibu kandung Mama Au. Sebelum pergi ke sini, Mama Au sudah berkumpul dengan kakak-kakak beserta anaknya dan cucu-cucunya di rumah Mama Au berlebaran. Tapi sayang tidak Mama Au videokan karena Mama Au lupa karena kesibukan. Berlebaran di rumah Teh Manis ini adalah momen terpenting bagi keluarga Mama Au karena kami melepas Teh Manis mau melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dan tak lupa juga kita mengabadikan momen kebersamaan kita berlebaran di rumah Teh Manis tahun ini dengan berfoto-foto bersama dengan seluruh keluarga. Selesai berlebaran di rumah Teh Manis, sekarang kita berlebaran di rumah Om Din, yaitu adik ibu dari Mama Au. Yang siapa tuh yang tinggal di belakang tuh Setelah lebaran di rumah Om Din, kita sekarang berlebaran di rumah Kak Tina. Panggil papi masuk lagi. Masih ada. Ini hari kedua lebaran Idul Fitri tahun 2025. Kita mau ke Pekanbaru. Halo. Selamat pagi. Kita mau ke Riau. Halo Mam, selamat pagi. Sekarang kita mau pergi ke Pekanbaru. Ikuti terus perjalanan kita ya. Hey moms. Hey moms. Doakan ya kita selamat sampai tujuan ya. Wih, mantap. Kita masuk tol. Kita mau masuk tol, mau belok tapi macet. Jalan tol Padang Sicincin adalah bagian dari jalan tol Padang Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau. Dengan total panjang 36,6 km. Jalan tol ini mulai dibangun pada bulan Februari tahun 2018. Untuk menghubungkan Padang Panjang dengan Sicincin, Padang Pariaman, jalan tol ini mulai diuji coba pada tanggal 15 Desember tahun 2024. Proyek ini menghadapi kendala dalam pembebasan lahan, diantaranya penolakan masyarakat terhadap ganti rugi lahan yang dianggap terlalu rendah dan konflik terkait tanah lahan ulayat. Kendala ini menyebabkan terjadinya perubahan trase dari Sicincin ke daerah Kapalohilalang. Dalam perjalanan terungkap pula kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah. Kondisi jalan tol di gerbang tol Padang ke Sicincin macet. Hari menunjukkan jam 10 pagi. Kondisi jalan tol jam 10 pagi ini, tol dari Padang menuju ke Sicincin masih masuk tol tapi sudah macet.
Jalan tol ini memiliki nilai investasi sebesar 9,72 triliun dengan internal rate of return IRR min 3,68%. Rencana pembangunan ruas Jalan Tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Cicincin sudah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya, yang tepatnya pada tahun 2014. Yang rencana awalnya adalah pembangunan jalan bebas hambatan non-tol. Namun karena ketidakjelasan dari pemerintah pusat, akhirnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat menawarkan pembangunannya kepada pihak swasta. Pemandangan aja dong. Pemandangan tak iya mah. Pemandangannya bagus. Awalnya mereka setuju, tapi setelah dilakukan kajian pihak swasta mundur karena dianggap tidak menguntungkan. Awal mula pembangunan jalan tol Padang Cicincin ini ditandai dengan groundbreaking oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 Februari tahun 2018. Rumitnya pembebasan lahan dan banyaknya penolakan membuat proyek pembangunan tol Padang Cicincin berjalan sangat lambat dan sempat mangkrak selama 1,5 tahun. Iya, tol terindah di seluruh Indonesia, di dunia lah kita. Sejak dimulai pembangunannya pada bulan Februari tahun 2018, telah beberapa kali memiliki target selesainya pembangunan jalan tol ini. Tetapi karena berbagai macam permasalahan, akhirnya molor dari target yang ditetapkan. Oh ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, rabbil alamin. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel YouTube Mama Au ini dan sudah menonton perjalanan Mama Au. Dan bagi yang belum bergabung bisa tekan tombol subscribe. Makasih. Jalan tolnya belok kan? Pembangunan jalan tol Padang Cicincin yang merupakan bagian dari jalan tol Padang Pekanbaru ini bertujuan untuk mengurangi waktu tempuh antara dua kota tersebut yang biasanya 1,5 jam menjadi kurang lebih 30 menit saja. Jalan tol Padang Cicincin ini melewati 5 kecamatan dan 15 nagari yang berada di Padang Pariaman. Mendaki, jalannya mendaki. Pemandangan bukit tuh, pemandangan bukit tuh, itu yang buat bagus. Sampai kelok lagi kan, jalan tolnya kan, kelok lagi kan. Nah, itulah jalan tol di Padang. Jalan tolnya menurun, mendaki. Pemandangan bukit. Kita sudah berada di kilometer 17 kilometer. Cicincin Bukit Tinggi Payakumbuh. Berapa kilometer? Selain kita melihat pemandangan bukit, pemandangan jalan tolnya berkelok lagi. Beda dengan jalan tol di daerah lain. Kilometer baru menurun lagi kan jalan tolnya kan, menurun mendaki. Ya kok ngiri ya lahannya kayak gini. Apa kok? Orang nambang pasir. Oh, makasih. Nah barusan nih bagus. Ah, itu nama.
sampai 400 meter lagi kita 200 meter lagi rest sampai area. di gerbang Rest tol area. Cicincin. Rest area. Jembatan apa Korot? Jembatan apa? Ora ada. Kau tuh punya barangan apa mah monyet? Ayo, kamu kan banyak penyebaran di atas udah. Iya tuh memang monyet. Iya mau ada di atas penyebaran. Lo tahu maunya tempat penyeberangan? Itu nyebrang di jalan serius. Tuh penyeberangan semua. Nanti tapi nak di atas tuh dorong. Pertanyaan dia, Bang. Di kolongan tuh nyobeknya jembatan. Kalau di Aceh sih dia jatuh di dulu. Pertanyaannya kalau satu tuh kan di situ ya. Mas, Iya, dia briefing betul. nih, ada briefing loh. Kita sudah sampai gerbang tol Cicincin. Itu udah jualan ada. Oh, rest area. Terus areanya kayak rest Minang area. banget kayak sih. Iya, rest area. Sepanas si cincin kemana Lampung? Tadi jam 10 baru. Udah 10 baru itu baru 20 menit. 30 menit ya tolnya juga. Di jalan 20 menit. Ada dong, di Batam orang Pak Siku 3. Tapi di situ Memang satwa. Iku di situ udah gajah lah ya. Enggak kok. Itu kan baru kita pulang cari jalan sih. Ada itu gajah tuh itu orang. Nggak tahu di situ di belakang. Kan di gajah semuanya nggak pernah berubah jalur itu. Dia jalur itu lah. Iya. Oh berarti itu orang mau jadi orang sampai gajah. Jadi kalau misalnya orang tuh cari apa aja jalur. Oh jadi jalur gajah kalau mau. Iya. Iya. Proses pembangunan jalan tol Padang Cicincin tidak mudah karena melewati berbagai kontur tanah yang beragam, dimulai dari sungai, hutan, bukit, sawah, rawa, dan tanpa pemukiman. Oleh karena itu, Hutama Karya Infrastruktur menggunakan teknologi canggih untuk mempercepat proses pembangunannya, di antaranya Building Information Modeling atau BIM, Lag Detection and Reading, LIDAR, Electrical Density Cox EDG, dan Column Growth Modular EKGM. Sebagai proyek strategis nasional atau PSN, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 dan 2024, Restra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek Jalan Tol Padang Cicincin ini merupakan salah satu prioritas karena tercantum dalam perubahan terakhir peraturan PSN, yaitu Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jalan tol ini dibayar oleh penyertaan modal negara atau PNN dengan menugaskan kepada PT Hutama Karya atau Persero sebagai kontraktor pelaksananya. Jalan tol ini melewati berbagai jenis jalur seperti jalan lintas antar kota, jalan desa, jalan perlintasan kereta api, sungai, dan rawa. Oleh karena itu, dalam pembangunan jalan tol ini dilengkapi dengan 14 jembatan underbridge, 10 jembatan sungai dan irigasi, 1 interchange, 3 overpass, jumlah lanjut 2x2 dengan kecepatan rencana 80 km per jam. Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru secara keseluruhan termasuk di dalamnya Jalan Tol Padang Cicincin ini awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2023. Tetapi karena terjadi berbagai masalah, salah satunya masalah pembebasan lahan, target penyelesaian Tol Padang Cicincin akhirnya diundur hingga kuartal 2024. Menyusuri jalan tol di Sumatera Barat ini atau Jalan Tol Padang Cicincin ini kita menyaksikan pemandangan terindah di Sumatera Barat. Melintasi pegunungan Bukit Barisan yang hijau dan berlatar belakang megahnya Gunung Tandikat, perjalanan di tol ini tidak hanya lebih cepat tapi juga menyajikan panorama alam yang memanjakan mata. Pembangunan jalan tol ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kehadiran Tol Padang Cicincin membuka akses ke kawasan industri dan pariwisata, menarik
investasi, menciptakan lapangan kerja baru dan memperdayakan UMKM lokal untuk mengisi rest area. Akhirnya kesampaian juga Mama Au untuk mencoba tol Padang Sicincin ini, karena sudah lama didam-idamkan. Dan sekarang kita sudah berada di gerbang tol Kapalo Hilalang, yaitu akhir gerbang tol Padang Sicincin ini. Kita doakan aja mudah-mudahan jalan tol ini sampai ke Pekanbaru. Amin amin ya rabbil alamin. Karena daerah Sumatera Barat ini banyak wisata yang bagus dan banyak pemandangan yang bagus, ikon-ikon wisatanya yang bagus, baik gunung, laut maupun darat, maka tak diragukan lagi banyak pengunjung atau pemudik yang pulang ke Padang untuk menikmati pemandangan di alam Sumatera Barat ini. Dan tidak salah di jalan tol ini hari kedua Lebaran mengalami kemacetan karena terlalu banyaknya kendaraan yang melewati tol ini. Sekarang Mama Au sedang terjebak di kemacetan ujung jalan tol. Kita mau keluar tol tapi kendaraan terlalu banyak melintasi tol ini. Lagi pula ada arus yang dari Bukit Tinggi ke arah Padang juga lewat di sini. Aduh lo orang mengalih. Kayaknya emang gak bisa ngabut kalau Artin. Kabur. Ano kejadian mudik dulu Ada lah di tol yang mau jalan. Keluar tol Sicincin. Tamu macet. Apa sih ya? Banyak menggali orang kan jalan rumah. Iya. Soalnya mengalih. Tidak. Kemarin. Jam 11 sampai di tol Sicincin, macet. Mulai keluar dari tol Sicincin tadi, sekarang kita sudah berada di Kayu Tanam. Sepanjang perjalanan ke Bukit Tinggi kita mengalami kemacetan. Kendaraan berjalan dengan sangat lambat. Ini disebabkan karena banyaknya kendaraan yang melintasi daerah dari Kayu Tanam ke Bukit Tinggi ini, karena semuanya sudah berada di jalanan hari Lebaran kedua ini. Beginilah suasana di Sumatera Barat, selalu macet kalau Lebaran ini. Alhamdulillahnya karena pemandangan di Sumatera Barat ini begitu indah, jadi kemacetan tidak begitu terasa. Terlihat di depan itu ada air mancur di daerah Silaing. Air mancur yang berada di daerah Silaing ini begitu legend karena sudah begitu lama dan membuat ikon dari Sumatera Barat ini. Jam 12:30 sampailah kita di Padang Panjang, di kota Padang Panjang. Sambil menikmati kemacetan di Padang Panjang ini, kebetulan Pak suami ingin ke toilet. Kebetulan di tepi jalan itu ada toilet dan maka bergegaslah Pak suami pergi ke toilet. Setelah itu Pak suami membelikan kami bakwan atau gorengan untuk penganjal perut karena belum makan siang. Terima kasih Pak suami. Tragedi macet Padang Panjang. Makan siang tolak jo bakwan.
Setelah melalui kemacetan yang panjang di daerah Padang Panjang, sekarang kita sampai di Bukit Tinggi sekitar jam 3 dan kita mencari rumah makan untuk makan siang di sini sekalian untuk sholat zuhur di sini. Setelah makan siang di daerah Bukit Tinggi ini, kita sekarang melanjutkan perjalanan ke daerah Payakumbuh. Kebetulan di sini tidak begitu macet dan perjalanan kami lancar di sini. Dan kami juga singgah di sini untuk mengisi BBM mobil. Jam 4 lewat sampailah kami di kota Payakumbuh dan kami istirahat di sini untuk melaksanakan sholat asar di Masjid Nurul Falah Payakumbuh ini. Telur tapai mah kita cari telur tapai di pasar Payakumbuh. Dan sampai di pasar Payakumbuh. Oh, no tuh. Malah itu. Kita sudah sampai di pasar Payakumbuh. Jam 5. Mami mau tambah yang Kalau lurus kita ke Lembarau, sekarang kita belok kanan mau ke Pekanbaru. kira di Rabu. Jalan menuju Payakumbuh ke Kelok 9 padat merayap. Kendaraan yang memasuki dari Pekanbaru ke Payakumbuh padat, agak macet jalannya, padat merayap. Beginilah suasana perjalanan dari Payakumbuh ke menjelang Kelok 9. Kendaraan yang dari Payakumbuh ke Kelok 9 juga banyak dan kendaraan dari Pekanbaru menuju Payakumbuh juga banyak. Terlihat antrian kendaraan beriring-iringan di jalanan ini. Kita memasuki Kelok 9 setelah perjalanan dari Padang selama 9 jam sampai kita di Kelok 9. Setelah menempuh perjalanan dari Padang sampailah kita di Kelok 9. Kita dari Padang jam 9 pagi, sekarang sudah menunjukkan jam 5:17 sampai di Kelok 9. Setelah berangkat dari Padang jam 9 pagi tadi, sampailah kita di Kelok 9 jam 5:17 atau jam 17:17 sore. Memakan waktu sekitar 9 jam dari Padang ke Kelok 9. Ini lebaran kedua Idul Fitri. Ini lebaran kedua Idul Fitri ya. Memakan waktu sekitar 9 jam dari Padang baru sampai di Kelok 9. Suasana Kelok 9 lebaran hari kedua Idul Fitri. Arus kendaraan padat merayap. Bagi yang ingin beristirahat, ada disediakan tempat beristirahat di sini. Seperti minuman dan makanan-makanan. Tersedia juga WC umum di sini ya. Suasana lebaran
hari kedua Idul Fitri tahun 2025 di Kelok 9. Kendaraan padat merayap. Kelok 9 adalah sebuah ruas jalan dengan jembatan layang ikonik yang terletak di Nagari Sari Lama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sebutan Kelok 9 disematkan karena jalan ini memiliki 9 tikungan atau belokan yang dalam bahasa setempat disebut kelok. Lokasi Kelok 9 cukup strategis karena berada pada ruas jalan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau, tepatnya di kilometer 143 hingga kilometer 148 dari Padang. Kelok 9 juga diapit jajaran perbukitan yang merupakan bagian dari cagar alam air putih dan cagar alam Harau. Pemandangannya indah dari bentuk tikungan dan jembatan layang yang terbingkai. Hijaunya perbukitan membuat Kelok 9 juga menjadi tujuan wisata yang terkenal di Sumatera Barat. Jalan di Kelok 9 sebenarnya sudah ada sebelum jembatan layang yang sangat ikonik itu dibangun. Pembangunan jalan sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908 sampai dengan 1914. Pada saat itu jalan ini dibangun untuk memperlancar transportasi dari pelabuhan Teluk Bayur yang ada di wilayah Sumatera Barat menuju ke wilayah timur. Seiring berjalannya waktu, jalan ini semakin ramai dengan semakin banyaknya pengguna jalan yang melintas. Namun peningkatan kepadatan lalu lintas tidak diikuti dengan fasilitas jalan yang ada. Jalan yang sempit dengan tanjakan curam dan tikungan tajam membuatnya ruas jalan ini menjadi kendala bagi pengguna jalan. Sebelum dibangun jembatan, jalan di Kelok 9 tidak dapat dilalui oleh truk gandeng ataupun trailer karena radius tikungan lebih kecil dari 40 meter dan lebar pengerasan hanya 5 meter. Hal ini pula yang menjadi penyebab kemacetan kerap terjadi, terutama ketika akhir pekan atau momen libur dan menjelang momen lebaran. Kemacetan akan semakin parah jika ada truk dengan muatan berat gagal menanjak karena pengendara lain kesulitan untuk menyalip atau mendahului. Akhirnya pada tahun 2003, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mulai melaksanakan pembangunan jembatan Kelok 9 atau flyover Kelok 9. Keputusan pembangunan jembatan ini diambil salah satunya karena kondisi topografi yang tidak memungkinkan untuk memperlebar ukuran jalan. Pembangunan jembatan Kelok 9 ini memakan waktu 10 tahun yang dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing tahun 2003 hingga 2011 dan kemudian 2012 hingga 2013. Untuk membangun jembatan layang Kelok 9 ini, dana APBN yang dihabiskan adalah sekitar 600 miliar. Ini sudah berada di puncaknya Kelok 9. Jembatan Kelok 9 kemudian diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Oktober 2013. Jembatan Kelok 9 menjadi karya anak bangsa yang dibangun dengan menggunakan konsep Grand Construction sekaligus ikon konstruksi nasional yang monumental. Jembatan Kelok 9 memiliki panjang mencapai 943 meter dan jalan penghubung sepanjang 2089 meter. Sekarang kita sudah berada di puncaknya Kelok 9 menuju ke Pekanbaru. Foto Pulau Hitam tuh parkiran. Hah? Foto Pulau Hitam tuh parkiran. Kira-kira. Parkir. Kita istirahat dulu di sini Apa? sambil menikmati makanan dan minuman di sini. Hah? Lebaran hari kedua Idul Hah? Fitri Masyarakat? 2025. Bisa. Sekarang kita istirahat dulu di sini ya, di atas Kelok 9.
Jembatan di Kelok 9 terbagi menjadi 6 buah jembatan dengan lebar 13,5 meter yang ditopang pilar setinggi sekitar 60 meter di atas permukaan jalan yang ada di bawahnya. Panjang ke-6 jembatan tersebut berbeda-beda dengan menyesuaikan topografi tanah dan panjang lekuk jembatan itu sendiri. Ukuran panjang jembatan pertama adalah 20 meter, jembatan kedua 230 meter, jembatan ketiga 65 meter, jembatan keempat 462 meter, jembatan kelima 31 meter, dan jembatan keenam sepanjang 156 meter. Jembatan keempat yang menjadi jembatan terpanjang dibangun menggunakan konstruksi pelengkung beton dengan pondasi borpil dalam 20 meter. Salah satu fungsi konstruksi adalah untuk menahan berat jembatan dan guncangan horizontal jika terjadi gempa. Setelah cukup beristirahat di daerah Kelok 9 ini dan menikmati makanan dan minuman yang tersedia sini, kita melanjutkan perjalanan. Dan sampailah kita sekarang di Masjid Al-Ihsan daerah Pangkalan. Kita berhenti di sini untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat maghrib di Masjid Al-Ihsan Pangkalan ini, kita sekarang melanjutkan perjalanan ke daerah Pekanbaru. Mana ada do? Tol Kumpar baru. Kok tol Kumpar Kampar? Tol Kampar. Setelah pagi tadi kita melewati tol Padang Sicincin. Sekarang malam ini kita melewati tol Kumpar. Tol Kumpar ini yang berada di daerah Kumpar menyambung dengan tol di Pekanbaru. Itu kamu murah? Wah. Lagi kayak ngerah. Apa? Tol Kampar. Wah. Ini berarti masih video mah. Nah, tol kak barang tuh. Berapa? 153 berapa kurang ini? Kurang apa? 1.500 ya. Berapa? Beda kan kalau Padang. 3 kilometer. Kinang 1 kilo. Lanjut Pak. Tol Kumpar menuju Pekanbaru ini berjarak sekitar 53 km. Dia lurus ini. Ya. Bagian kiri kah? Cek, diam. Kamu tuh? Kamu lurus. Hah? Lurus. Lurus. Ya. Di Pekanbaru, Dumai, Jambi, Bangkinang, Tapahan, kiri. Baru kiri. Hah? 1 kilo lagi. Mana ya? Sebelah kiri sekali nih.
Hah? Iya. Nggak lurus dah. Ikut mobil ini kan? Iya. Gerbang tol Ada jalur khusus Sungai kendaraan. Pinang. 78.000 murah. 78.000. Kemana kakak? Kiri. Di kanan tuh akhir jalan. Tapi ready. Sampai Derek. kita di Pekanbaru. Hore. Kiri. Bangkinang ke kanan. Sampai kita di Pekanbaru. Sekarang kita sudah sampai di daerah Panam dan kita makan malam di sini di Ayam Penyet Bang Udin di daerah Panam. Setelah selesai makan di Ayam Penyet Bang Udin ini, kita melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dan kita disambut dengan hujan yang cukup deras di daerah Pekanbaru. Masuk Pekanbaru nanti dengan hujan lebat. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat penginapan kita. Sampai di sini dulu ya video Mama Au. Kalau ada salah kata atau salah tempat dalam pengucapan atau salah tempat yang tidak sesuai dalam pengucapan atau ada perbuatan kami yang salah dalam video ini, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Makasih.